Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwan fiddin, arsadakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan terkait dengan ciri-ciri qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Sampai pada ciri yang ke-7, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Orang yang hatinya selamat, patokan dalam kehidupannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Satu Quran, yang kedua Sunnah. Itulah yang menjadi rambu-rambu, yang menjadi parameter di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Disandarkan pada Al-Quran dan hadis. Selama dia berada di dalam rel itu, di dalam jalan itu, jalan Al-Quran dan Sunnah, yang artinya dia mengikuti petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyimpang dari dua perkara itu, maka insya Allah selamat. Tapi ketika kemudian dia sejengkal meninggalkan dua perkara itu, maka tidak ada sesuatu yang menyambutnya kecuali setan. Maka disinilah pentingnya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi panduan hidup kita. Dan yang kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana kita berusaha memahami apa sih yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada utusannya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini menjadi rambu-rambu dasar bagi kehidupan seorang mukmin, bagi kehidupan seorang muslim. Yaitu apa? Mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh ketaatan, dengan sepenuh ketundukan, tanpa keraguan dan penolakan. Juga mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi role model dalam melaksanakan perintah Allah di muka bumi. Maka kembali bahwasanya kita di dalam menjalani kehidupan ini tidak boleh melepaskan sedikit pun Al-Quran dan As-Sunnah dari kehidupan kita. Kita berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi berusaha mengaplikasikan isi kandungan dari nilai-nilai di dalam Al-Quran ini untuk menjadi pemandu kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mengeterapkan Al-Quran itu di dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ada, di sanalah diterapkan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga walaupun pada masa itu belum ada satu mushaf pun yang tercetak, belum ada satu mushaf yang tercetak, tapi Al-Quran mewarnai kehidupan mereka. Berbeda dengan mungkin yang terjadi saat ini, ada ribuan, ada jutaan mushaf yang tercetak, mushaf Al-Quran yang tercetak, tersebar di berbagai pelosok dunia. Tapi kehidupan Qur'ani belum terwujud dalam kehidupan saat ini.
Ini yang berbeda. Dulu tidak ada mushaf yang tercetak, tapi Quran mewarnai kehidupan. Tapi sekarang sekian banyak mushaf tercetak, tersebar, tapi tidak mampu mewarnai kehidupan ini dengan warna Al-Quran. Inilah PR kita bersama. Bagaimana kita memahami Al-Quran dengan baik, otomatis kita memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeterapkan, mengaplikasikan perintah Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita. Memulai dari yang terkecil pada diri kita sendiri, bagaimana mensikapi perintah-perintah Allah, bagaimana mensikapi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mencontoh petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditingkatkan dalam keluarga kita, sekup yang lebih besar lagi keluarga, sekup yang lebih besar lagi lingkungan RT kita, RW kita. Syukur-syukur bisa mewarnai kehidupan yang lebih luas lagi. Ketika setiap pribadi muslim mencoba melakukan itu, insya Allah warna Quran, kehidupan Islami sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah akan bisa kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam naungan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran kemudian menyesal nanti di akhirat ketika mereka sudah berada di dalam neraka, wajah mereka dibolak-balikkan di dalam panggangan di neraka, kemudian mereka menyesal. Andai zaman dahulu ketika saya hidup di dunia, saya mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada obat untuk penyesalan. Semoga kita memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang dengan sungguh-sungguh merespon, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu dengan sepenuh hati, tanpa penolakan dan keraguan sedikit pun, dan berusaha menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan kita dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah meridai apa yang kita usahakan. Amin Allahumma amin. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.